Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Baik, kita akan melanjutkan tentang al-fa'ilul mufradu wal jam'u, fa'il yang mufrad dan yang jamak. Al-fa'ilul mufradu contohnya Khalidun darabahu. Mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiru huwa. Takdiru huwa. Kembalinya kepada Khalid. Kemudian Fatimatu darabathu. Fatimah di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiru hiya. Takdirinya adalah hiya, kembali kepada Fatimah. Darabtahu, kalian telah Anda sudah memukulnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ta. Fa'ilnya adalah taknya. Di sini taknya ini adalah fa'ilnya. Kemudian darabtihi, taknya ini ta, ya, fa'ilnya adalah ta ini. Al-fa'ilu darabtuhu, al-fa'ilu ta. Ini fa'ilnya adalah taknya. Kemudian yang berikutnya al-fa'ilul jam, ya, fa'il yang jamak, ya. Darabtumuhu. Di sini taknya ini adalah sebagai fa'ilnya, ya, fa sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya tak. Mana taknya ini? Ya. Fahimtumuhu, kalian sudah memahaminya. Fa'ilnya di sini adalah ta. Ini yang fa'ilnya yang di sini. Kemudian darabtumuhu, kalian sudah memahami, kalian telah memukulnya. Asluhu, asalnya dari kata ini adalah darabtum ditambah waw tambah ha. Maka menjadi darabtumuhu. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya fahimtumuhu, kalian telah memahaminya. Asluhu fahimtum tambah waw tambah ha. Ainal hayyatu, di manakah ular? Aqataltumuha, apakah kalian sudah membunuhnya? Ya. Hadza darsun sahlun, ini pelajaran yang mudah. Afahimtumuhu, apakah kalian sudah memahaminya? Ya. Kemudian yang berikutnya dijelaskan di sini ad-dhamirul muttasil ha, kata ganti yang bersambung di sini. Kata ganti yang bersambung ha yang disebutkan di sini tadi. Ini semua, ya. Dari atas ini semuanya ini itu adalah disebut dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung, ya, karena dia bersambung dengan fiilnya, kata kerjanya, yaitu hurufnya huruf ha. Fi kullil amtsilatis sabiqah, pada contoh-contoh di atas, dhamiru nasbin maf'ul bih, dia adalah dhamir nasbin. Kenapa dia dhamir nasbin? Kenapa dia dhamir nasbin, dhamir yang nasab? Kenapa? Karena dia maf'ul bih, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jadi haknya di sini semua, ya, haknya di sini semua adalah sebagai maf'ul bih. Nah, ini yang disebutkan di sini, ya. Ini semua dia kedudukannya adalah dhamir nasbin, dhamir yang nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia maf'ul bih. Nah, ini begitu.
Kemudian yang berikutnya adalah al wa dzu. Ya. Al harfu ta'rif. Al adalah huruf ma'rifat. Dzu ismun minal asma'il khamsah. Dzu adalah isim di antara asma'ul khamsah. Wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrur daiman. Dan setelah dzu selamanya itu adalah mudhaf ilaih dan harokatnya itu majrur, dia dimajrur, dia majrur. Setelah dzu pasti dia majrur karena dia mudhaf ilaih. Kita lihat contohnya nanti. Idza waqa'at dzu na'tan, apabila dzu-nya itu terletak sebagai sifat, fa inna ma ba'daha, maka yang setelahnya, ya, maka yang setelah dzu tersebut yuwafiqu ma qablaha fit ta'rif wa tankir, maka yang terletak setelah dzu tersebut harus sama dengan yang sebelumnya dari sisi ma'rifah dan nakirohnya. Harus sama dari sisi ma'rifah dan nakirohnya apabila dzu-nya itu dia kedudukannya sebagai na'at, sebagai sifat. Supaya jelas kita akan lihat contohnya di sini. Indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Ya. Saya punya kitab yang bersampul merah. Ya. Yang bersampul merah. Di sini kata kitabun, ya. Kemudian dzu di sini dia sebagai sifat. Dia sebagai sifat. Maka apabila dia sebagai sifat, ya, yang sebelumnya itu, yang dia sebelumnya, ya, dia sebelumnya ini nakiroh, maka setelah dzu juga harus nakiroh. Ini nakiroh. Apabila dia sebagai sifat. Apabila sebelum dzu nakiroh, maka setelah dzu juga nakiroh. Apabila sebelum dzu dia ma'rifah, ini ma'rifah, maka setelah dzu juga harus ma'rifah. Sama. Ini apabila dia sebagai sifat. Dzu-nya ini sebagai sifat dari Alkitab. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ya sebagaimana dijelaskan pada di atas ini tadi. Idza waqa'at dzu na'tan, apabila dzu itu terletak sebagai na'at atau sifat, fa inna ma ba'daha, maka yang terletak setelah dzu yuwafiqu ma qablaha, harus sesuai dengan yang sebelumnya, fit ta'rifi wa tankiri, dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Nah, jadi ini harus sama yang sebelumnya dengan dzu dan setelahnya. Ini nakirah, maka setelahnya juga nakirah. Yang sebelum dzu dia ma'rifah, maka setelah dzu juga ma'rifah. Karena dzu-nya di sini sebagai sifat. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadza rajulun dzu malin katsirin. Ini adalah lelaki yang berharta banyak atau memiliki harta yang banyak. Ini setelah dzu, sebelum dzu dia nakiro, maka setelah dzu juga di sini nakiro. Kemudian katsirohnya ini, katsiratin adalah sebagai sifat dari mal. Ya. Ja'a talibun dzu sya'rin tawilin. Telah datang seorang pelajar yang berambut panjang. Di sini
setelah sebelum dzu dia nakiroh, setelah dzu juga nakiroh, ya. Dia nakiroh harus sama. Tawilin adalah sebagai sifatnya. Ini dzu dia adalah sifat dari talib. Hadza rajulu dzul malil katsiri minas Sudani. Lelaki yang hartanya banyak ini berasal dari Sudan. Di sini sebelum dzu dia ma'rifah, ya. Setelah dzu juga dia ma'rifah karena dia sifat daripada ar-rajul. Dzu sebagai sifat ar-rajul. Mal ini adalah mudhaf ilai majrur, tanda jarnya adalah dengan kasrah, ya. Al-katsir dia adalah sebagai sifat daripada al-mal minas Sudani, isim majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Ja'a talibu dzu sya'ri tawili, ya. Pelajar itu telah datang dari pelajar yang berambut panjang itu telah datang. Di sini sebelum dzu dia dengan ma'rifah, maka setelah dzu juga dia ma'rifah atau sebagai sifatnya. Dzu ini sifat dari at-talib. Semoga bisa dipahami, ya. Yang berikutnya dzatu muannatsu dzu. Jadi dzatu ini adalah muannasnya dari dzu. Contoh hadza rajulun dzu malin katsirin, ini adalah laki yang berharta banyak atau memiliki harta banyak. Wa hadhihi imra'atun dzatu malin katsirin, dan ini wanita yang memiliki harta yang banyak. Dzatu di sini adalah untuk wanita, ya. Untuk wanita. Kalau dzu untuk mudzakkar, di sini dzatu muannats. Ya, malin dia dikasrah kenapa? Karena dia mudhaf ilaihi. Katsirin kenapa dia dikasrah? Karena dia sifat. Al-majallatu dzatu suwaril mulawwanatun. Majalah yang banyak gambarnya, majalah yang banyak gambarnya itu mulawwanatun, berwarna, ya. Mulawwanatun, berwarna. Di sini sebelum dzatu dia ma'rifah, maka setelah dzatu dia ma'rifah. Dzatu sebagai sifat daripada al-majallah as-suwari, dia adalah mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya adalah dengan kasrah. Mulawwanatun, ya. Ini adalah sebagai khabarnya. Hadhihi majallatun dzatu suwarin mulawwanatun. Ini adalah majalah yang memiliki gambar yang berwarna. Di sini majallatun sebelum dzatu dia nakirah, maka setelah dzatu dia nakirah juga. Mulawwanatun ini kenapa mulawwanatin dikasrah? Karena dia sifat daripada suwarin. Suwarin kenapa dikasrah? Karena dia mudhaf ilai dari dzatu. Aina sayyaratu dzatul launil abyadi, di manakah mobil-mobil yang warnanya putih, ya. Di manakah mobil-mobil yang warnanya putih? Indi sayyaratun dzatu launin abyadha. Saya punya mobil, ya. Saya punya mobil yang berwarna putih. Putih di sini kenapa dia di fathah? Kenapa bukan kasro? Ya, karena dia harusnya di sini abyad, dia adalah kasro karena dia sifat dari launin. Namun kenapa dia di fathah? Karena dia mamnu'u minas shorof, isim yang tidak bisa bertanwin, sehingga tanda jernya adalah dengan fathah. Tanda jernya dengan fathah apabila dia mamnu'u minas shorof. Ya, kemudian di sini apabila abyad ini dia beralif lam seperti ini, maka tanda jernya
sebelumnya harus dengan fathah karena dia mamnu minas sarf, karena kemasukan alif lam maka amalannya gugur, sehingga tanda jernya adalah dengan kasroh karena dia beralif lam. Sehingga di sini al-abyad ini adalah sifat daripada al-laun. Abyad kenapa dikasroh? Karena dia sifat daripada al-laun. Ya. Al-laun di sini kenapa dia bisa kasroh? Karena dia ada masukan ke alif lamnya. Sementara ini tidak kemasukan alif lam. Berikutnya al-istifham bil hamzah, istifham dengan hamzah. Sabaqa andarasnahu fid darsil awal safa khamsa farji ilaihi ra'akallah. Ya. Hamzah istifham ya, sebelumnya sudah kita pelajari pada pelajaran yang pertama halaman 5, maka silakan merujuk kembali, semoga Allah menjaga Anda. Misal Muhammadun ra'aita am hamidan, apakah Muhammad yang kamu lihat ya, yang telah kamu lihat, am hamidan ataukah hamid. Kitab al-fiqhi qara'ta am kitab at-tauhidi, apakah kitab fikih yang Anda sudah baca ataukah kitab tauhid. Ini ada penjelasan sedikit ya. Apabila di sini hamzah istifham menanyakan dua hal ini yang ditanyakan adalah di sini apakah Muhammad yang kamu lihat ya, ataukah Hamid. Di sini menanyakan dua pilihan sehingga jawabannya bukan na'am atau la. Maka apabila pertanyaannya dua pilihan seperti ini, di sini maf'ul bihi-nya harus dikedepankan, kemudian ya, kemudian ataunya menggunakan am bukan au. Ataunya menggunakan am bukan au. Muhammadan ra'aita am hamidan. Ya. Jadi seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan ra'aita Muhammadan am hamidan, tidak boleh, tapi Muhammadnya dikedepankan. Kitab al-fiqhi qara'ta am kitab at-tauhidi. Di sini kalau kitabnya di qara'ta kitab al-fiqhi tidak boleh. Harus kitab al-fiqhi qara'ta am kitab at-tauhid, seperti itu. Jadi maf'ul bihnya dikedepankan. Kenapa ini dia di fathah? Karena dia maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang dikedepankan. Kemudian al-fiqhi ini di kasrah karena dia mudhaf ilaih. Ini ada footnote-nya ya. Ra'aitumuhu, kalian telah melihatnya. Harfu waw, huruf waw yang ada di sini. Ini waw di sini. Zaidun adalah tambahan ya. Faidatuhu isba'u. Faidahnya atau manfaatnya adalah al-isba'. Apa yang dimaksud dengan isba? Aitu til harfal ladzi ba'daha al-maddu al-munasib. Ya. Tujuannya ditambah waw di sini adalah diberikan huruf yang sebelumnya tersebut huruf waw ya. Huruf waw ini ditambah adalah supaya untuk memanjangkan domahnya ini, memanjangkan matnya ini. Setelah untuk memanjangkan domah adalah pasti dengan waw. Ya. Memanjangkan fathah pasti dengan alif, memanjangkan ya pasti dengan ya juga. Memanjangkan kasrah dengan ya. Memanjangkan domah dengan waw, memanjangkan fathah pasti dengan alif. Ya. Seperti kata kitabun. Kitabun. Setelah kitab itu taknya di fathah. Kenapa pakai dengan alif? Setelah kitab kenapa pakai dengan alif? Seperti kata kitabun. Kenapa setelah kitab di sini pakai dengan alif? Karena untuk memanjangkan fathah harus dengan alif.
harus dengan alif, ya. Adapun untuk memanjangkan doma harus dengan waw, ya. Kitabun, ya. Zu alamati zu ghilafin ahmara. Di sini ahmar mamnu minas sarf, ya, adalah mamnu minas sarf. Yujarru bil fathah, dijer dia dengan fathah niyabatan anil kasrah, sebagai pengganti kasrohnya. Ini sudah dijelaskan tadi di atas, ya. Wa idza qultal ahmar, ya, apabila Anda mengatakan ahmar dengan ma'rifah di sini jurra bil kasro, maka jernya dengan kasro, ya, amarannya gugur, ya. Wadzalika bisababid dukhul al, karena disebabkan masuknya al. Nah, ini masuknya al. Jadi amalannya menjadi gugur. Harusnya asalnya dengan fathah, ini karena kemasukan al maka menjadi kasroh, ya, sebagaimana contoh sudah dijelaskan tadi di atas. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.